Untuk kapal mewah itu ibaratnya dia adalah kota terapung. Jadi kalian mau shopping di sana ada, mau nonton show di kapal juga ada showtime. Salah satu yang terbanyak dari Asia itu salah satunya Indonesia. Oh, jadi peluang juga buat teman-teman yang pengen ke kapal pesiar ya, berkarir di sana, karena memang kita salah satu karyawan terbanyak, jadi itu otomatis mempermudah juga ya. Halo semuanya, salam sehat sejahtera sahabat podcast IHS ya, dimanapun kalian berada. Dan senang sekali bisa menyapa kalian kembali, dan saat ini kita sekali lagi ketemu atau bertatap muka langsung dengan tamu yang sangat spesial nih. Dan beliau ini adalah Mas Anggita Rahman ya, dan dia selaku alumni dari IHS dan dulu juga pernah bergabung atau terlibat juga, bahkan terpilih sebagai ketua student committee. Benar ya? Benar. Itu di tahun berapa tuh Mas? 2008-2009. 2008-2009 ya, sudah cukup lama juga ya. Jadi termasuk senior juga nih untuk alumni ya. Ya, menyenangkan sekali karena beliau adalah alumni kapal pesiar yang berhasil ya, sampai dengan bergabung di salah satu kapal mewah ya, dan itu di perusahaan Carnival Cruise Line. Ya, kita bongkar, kita tanya-tanya, kita gali lebih jauh lagi ya untuk tema kali ini, yaitu tips menuju karir di kapal pesiar mewah bersama IHS dan juga bersama alumni IHS Mas Anggita Rahman ya. Iya. Baik, kita mulai saja Mas Anggita ya. Panggilannya Mas Anggita aja ya. Kalau panggilan rumah Anggi. Kalau panggilan kapal ke Rahman. Kalau dulu sewaktu di mahasiswa Anggi juga. Iya, Anggi. Oke, Mas Anggi ya. Baik nih, Mas Anggi, ini kita cerita-cerita dulu nih, perkenalan dulu nih Mas Anggi ya. Tadi sudah saya sebutkan sih beberapa karena kita sebelumnya juga sudah kenalan juga ya. Iya. Tapi bisa berkenalan sendiri, mungkin menyapa teman-teman atau adik-adik kelas. Oke. Nama saya Anggita Rahman. Nama lengkapnya Raden Putra Primana Anggita Rahman. Cukup panjang, bukan? Jadi saya mulai kuliah di IHS tahun 2006-2009. Setelah itu langsung bekerja di Carnival Cruise Line sampai sekarang. Gitu ya? Iya. Baik, luar biasa. Tapi untuk ini kita langsung menuju ke pertanyaan pertama nih dari saya nih ya. Jadi kita mau melihat ya perjalanan kisah untuk pertama kalinya, kenapa memilih IHS nih untuk melanjutkan studi dan kemudian memilih kapal pesiar ya untuk kelanjutan karir ke depannya. Pertama dulu saya sempat kuliah di pelayaran, cuman saya mikirnya kalau untuk mimpi saya itu dari awal memang untuk kerja sambil jalan-jalan ke luar negeri. Dan untuk bagian yang saya jalani sebelumnya itu kurang begitu banyak kesempatan istilahnya untuk karirnya. Jadi saya mikir ngambil ke dunia perhotelan di kapal pesiar, karena saya lihat juga jenjang karirnya itu lebih panjang dari departemen yang lainnya. Jadi kenapa saya memilih masuk IHS dengan manajemen hotel waktu itu. Manajemen perhotelan bener ya, karena saya pengen punya karir di kapal pesiar juga. Dan itu pilihan yang tepat ya. Bener. Untuk ke IHS untuk belajar lebih jauh mengenai dunia perhotelan. Iya. Dan yang jelas dibekali untuk menuju ke kapal pesiarnya ya. Benar ya. Sempat bertemu dengan siapa dulu, ada career center? Di career center dulu saya sempat ingat ya, Pak Gunawan, Pak Yudi, Pak Andri, terus siapa ya? Yang mana dibantu ya dari career center IHS ya. Oke. Dan itu saat itu kapal pesiar itu kan banyak tuh. Saat itu memang ada kebutuhan di Carnival atau bagaimana prosesnya? Waktu itu saya milihnya emang satu, background perusahaannya emang besar, dan kedua saya
gali-gali info tentang scheduling itu lebih bagus di Carnival. Soalnya begitu kita pulang dari kapal, tanpa nunggu lama itu udah ada jadwal untuk berangkat lagi. Jadi kita gak stuck di rumah ya, menunggu sesuatu yang tidak pasti istilahnya. Ya, berarti prosesnya lumayan cepat juga ya? Prosesnya lumayan cepat, ya 1 tahunan. Berarti yang pertama tadi prosesnya kuliah dulu di Kuliah IAS dulu, ya, ya benar. 3 tahun ya, 3 manajemen tahun. perhotelan tadi, kemudian ada magang ya, pasti Ada ya? magang 6 bulan. Magang di mana saat itu? Waktu itu saya training di Bali, di daerah Jimbaran. Oh, oke. Dan itu 6 bulan sebagai salah satu syarat juga untuk menuju ke kapal ya? Benar. Oke, kemudian dibantu oleh Career Center IHS ya untuk ke apa tuh? Perekrutannya ada proses apa saja itu? Iya, di situ, untuk tes-tesnya? perekrutannya waktu itu kebetulan saya interview di IHS ini. Sepertinya iya. Ada perekrutan di kampus untuk karena- di kampus waktu dulu. Jadi interviewnya di sini, terus step-stepsnya apa yang harus dilakuin, mereka juga ngasih pilihan agensi apa aja yang berbobot itu emang tepat banget kalau di IHS. Berarti dibantu saat itu ya? Dibantu. Sampai dengan ke proses perekrutannya juga ya? Benar. Bahkan dari IHS sendiri kita memfasilitasi juga untuk perekrutannya di kampus ya? Iya, benar. Ya itu teman-teman ya, mungkin salah satu buat mindset kalian ya, apabila kalian mau bergabung ke kapal pesiar bisa masuk ke IAS juga, karena memang di IAS kita menyediakan sampai dengan ke perekrutannya juga ya. Benar. Kita permudah juga. Baik, Mas Sanggi ya. Kemudian untuk syarat-syarat menuju kapal pesiar nih, bisa di-share ke teman-teman apa saja sih sebenarnya untuk menuju ke Oke, kapal? untuk syarat yang pertama ya pastinya kuliah di IHS. Iya. Terus untuk syarat berikutnya punya pengalaman training 6 bulan minimal. Betul. Dan step berikutnya itu bahasa Inggris. Kalian bisa memperdalam di IHS bahasa Inggris. Contohnya seperti saya dulu emang benar gak bisa bahasa Inggris. Jadi begitu masuk di IHS, saya punya motivasi buat gimana supaya bisa belajar. Dan IHS memfasilitasi waktu itu pilihannya ada 2 yang saya belajar, bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Mandarinnya saya cuman tahu ni hao aja, tapi fokus ke bahasa Inggrisnya saya waktu itu. Sepertinya begitu ya. Ya, dan kemudian yang pasti ada dokumen-dokumen dong ya. Benar. Ini dokumen-dokumen apa saja nih yang diperlukan saat itu sebelum proses perekrutan ya, yang perlu disiapkan. Iya, iya. Untuk dokumen pastinya kalau masuk ke negara orang kita butuh visa, juga paspor. Terus karena kalian akan bekerja di kapal pesiar, jadi kalian juga butuh buku pelaut. Juga butuh BST. BST itu adalah Basic Safety Training. Jadi ketika ada keadaan emergensi di kapal, basic knowledge-nya kalian udah tahu apa yang harus dilakukan ketika keadaan emergensi di kapal di situ. Jadi tadi yang jelas ada dokumen seperti visa, paspor itu wajib ya, Iya, kalau wajib. kita keluar negeri ya. Tapi ada buku pelaut juga. Buku pelaut. Jadi itu untuk identitas kita sebagai seorang pelaut itu. Bener, ya. Oke. Dan kemudian tadi ada BST, BST, ya. Basic Safety Training, Itu ya. khusus untuk apa tadi? Khusus untuk Training keselamatan. training keselamatan ketika ada emergensi di kapal. Dan yang satu lagi juga medical ya, kalian juga harus punya medical yang Medical check up maksudnya. medical check up menyatakan bahwa kalian sudah fit kondisi, Sehat sempurna. sehat sempurna ya, siap untuk bekerja di kapal. Kalau tadi mengenai, mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan mengenai buku pelaut dan Basic Safety Training atau BST tadi ya. Di mana sih mendapatkan itu? Untuk itu IHS bakal mengguide kalian atau ke agensi kalian, mereka bakal ngasih tahu gimana caranya mendapatkan buku pelaut. Jangan khawatir, jangan malu bertanya aja. Pasti pihak IHS juga agensi mereka akan bantu kalian. Sudah dibantu ya oleh Benar, IHS ya. Oh, benar, terima ya. kasih sekali Mas Anggi ya. Baik, selain tadi ada dokumen nih, sekarang bicara ke perekrutannya langsung nih. Tesnya ini apa saja sih? Dan ketemu sama siapa saja tes itu? Berapa kali tes? Oke, untuk tes
ada tertulis, ada interview. Kalau tertulis biasanya kalau nggak salah Marlin test. Marlin test, ya. Jadi itu Marlin test sama bahasa Inggris test tertulis itu pastinya. Kalau Marlin test itu sekitar seputar knowledge tentang kapal. Jadi kalau kalian nggak kuliah perhotelan, kalian nggak punya gambaran apa itu Marlin test dan bisa dijamin kalian tidak bakal lolos. Jadi harus emang benar stepnya kuliah ke perhotelan dulu di IHS, baru itu iya ada Marlin test, ada bahasa Inggris test, juga interview sama user. Waktu itu usernya Ian Smith. Jadi sorry maaf, user itu berarti pihak dari kapalnya langsung ya? Benar, jadi dia iya. dari pusat office kantor yang ada di Miami dia mengirim satu orang buat menginterview langsung kandidatnya. Ya. Untuk kapal pesiar Carnival. Untuk kapal pesiar Carnival. Yang jelas bahasa Inggris ya, nggak mungkin Bener. bahasa yang lain Iya. ya. Dan itu berapa lama untuk sesi interview contohnya gitu? Kalau dulu durasinya boleh dibilang cepat, sekitar 30 menit. 30 menit? Iya. Waktu itu kalau nggak salah sih saya sempat ditanya cuman Apa saja mungkin. Cuman dua pertanyaan aja. Cuaca hari ini sama bagaimana kamu bisa nyampe ke CTI. That's all. Oh, CTI berarti salah satu agensi tadi. Benar, salah satu agensi yang ditunjuk oleh IHS waktu itu. Ya, dan IHS memang bekerja sama juga dengan CTI. Oh, oke. Memang sangat baik sekali Wow, dengan bagus. CTI. Jadi khusus untuk anak-anak yang pengen ke kapal pesiar, khususnya Carnival tadi ya. Oh, oke. Nah, jadi tadi dua pertanyaan aja ya. Dua pertanyaan malah aja. tidak begitu nyambung sebenarnya dengan Iya. dunia kapalnya ya. Iya. Jadi cukup mudah sebenarnya. Cukup mudah. Dan ada berapa banyak saingannya saat itu? Waktu itu cukup banyak, Maksudnya sekitar yang mengikuti perekrutannya. sekitar kalau nggak salah 100 sampai 200 orang waktu itu. Apakah semuanya diterima? Kalau itu saya udah lupa semuanya diterima apa enggak. Tapi yang jelas Mas Anggi diterima ya. Iya benar. Ya, Ya. Oke. Lah, sebagai ini mungkin teman-teman juga ada pertanyaan, buktinya apa nih kalau sudah diterima di kapal pesiar? Apakah ada bukti apa loh namanya? Oke. Khususnya bahwa sudah diterima kerja, apakah itu berupa kontrak atau apa? Bagaimana? Oke. Bisa dijelaskan? Untuk bukti, pihak Carnival akan mengirim electronic letter namanya. Jadi namanya electronic letternya itu apa? Job letter. Job letter. Ya, jadi di situ bakal ada nama kalian, ID kalian, juga nama kapal yang bakal kalian dituju, benar. ID karyawan istilahnya. ID ya. Oh, itu buktinya ya. Buktinya ya. Seperti nomor KTP, kita di Carnival juga punya ID, nomor ID. Nomor ID ya. Dan nanti akan menuju di kapal apa gitu. Benar. Di Carnival. Iya. Sebenarnya Carnival sendiri ada berapa banyak kapal ini kurang lebih? Untuk Carnival kira-kira 28 kapal loh teman-teman ya. Banyak banget ya. Itu baru satu perusahaan ya. Baru satu perusahaan. Industri Carnival Cruise Line itu 28 kapal. Dan itu sempat ke berapa kapal Carnival sampai dengan saat ini? Mas Anggi? Oke, saya ingat-ingat lagi ya. Kurang Untuk lebih yang aja. pertama itu tahun 2010 saya pertama naik kapal itu saya di Carnival Conquest. Setelah Ini ada itu nama-namanya sendiri ya, Carnival Conquest terus apa lagi? itu kapasitasnya 3.000 orang, 3.000 penumpang. Terus ke Elation itu kapal kecil 1.500 penumpang. Habis itu saya ke Triumph itu 3.000 penumpang. Setelah itu ke Spirit itu kapasitasnya 4.000. Setelah itu ke Magic Breeze yang lebih besar lagi, kapasitas sekitar 5.000-6.000. Banyak pokoknya. Dan itu yang jelas sudah keliling dunia. Bener ya. Kalau berapa negara mungkin udah nggak terhitung ya. Sudah. Tapi lebih ke mana? Ke Eropa? Lebih ke US, Amerika. Benua Amerika ya. Ke Amerika. Baik di Kanada maupun yang selatan juga. Bener, pasti. iya. Oke. Wow, luar biasa 28 kapal pesiar dan itu belum dijelajahi semuanya ya. Belum.
Baru beberapa tadi yang Baru disebutkan. beberapa, Tapi ya. untuk kapalnya kapal mewah yang jelas ya, karena pax-nya passengernya tadi sekitar berapa tadi paling besar? Kalau Paling di besar Carnival? yang di Carnival 6.500. Kapal apa itu? Itu yang Carnival. terbaru kemarin saya ada di sana, Carnival Mardi Gras. Jadi Wow. 6.500 penumpang. Untuk totalnya ya? Untuk Dan totalnya. itu salah satu kapal pesiar mewah di dunia juga ya. Benar. Carnival Mardi Gras. Mardi Gras, Wow, ya. luar biasa. Dan pernah di sana juga. Pernah di sana kemarin. Hmm. Kemarin saya pulang dari sana dari Carnival Mardi Gras. Iya, apa yang dirasakan? Bisa diceritakan seperti apa gambaran kapal mewah dunia itu ke teman-teman ya? Untuk kapal mewah itu ibaratnya dia adalah kota terapung. Hmm. Jadi kalian mau shopping di sana ada, mau nonton show di kapal juga ada showtime. Para kru juga bisa nonton showtime yang digelar buat tamu. Kita juga bisa nonton juga. Ya pokoknya seperti kota terapung kalau di kapal. Menyenangkan ya. Menyenangkan Benar-benar sebuah sekali. kota di dalamnya jadi lengkap ya. Lengkap. Ada mallnya juga mungkin ada lain sebagainya. Ada mallnya juga. Dan itu dari berbagai negara untuk karyawan juga. Benar. Banyak sekali ya. Kalau untuk di Carnival sekitar 32 nationality. 32 nationality. Iya. Wow, salah satunya Untuk krunya Indonesia. ya. Kalau orang Indonesia sendiri itu apakah benar apa yang dikatakan itu bahwa kita salah satu karyawan kapal pesiar yang terbanyak juga di dunia di kapal pesiar? Benar, ya. Benar. Salah satu yang terbanyak juga ya. Salah satu yang terbanyak dari Asia itu salah satunya Indonesia. Oh, jadi peluang juga buat teman-teman yang pengen ke kapal pesiar ya berkarir di sana karena memang kita salah satu karyawan terbanyak. Jadi itu otomatis mempermudah juga ya teman-teman di sana untuk bergabung juga dengan teman-teman Indonesia yang lain. Ya? Benar, ya. Ya. Oke. Kalau kontrak itu berapa lama sih sebenarnya kalau di kapal pesiar? Kalau di Carnival kapal ini, persiar, kalau untuk yang baru-baru itu sekitar 7 sampai 8 bulan. Itu gak bakalan lebih dari 8 atau 9 bulan karena itu udah peraturan dari custom. Custom itu adalah imigrasi yang ada di luar negeri, tidak boleh lebih dari 9 bulan. Kalau untuk di posisi seperti saya 7 bulan itu udah maksimal. Jadi kontraknya cuma 6 sampai 7 bulan. Terus dilanjutkan lagi nggak nanti secara putus 1 tahun saja atau kemudian ada apa? Oh, Lanjutan gitu. kontrak lagi atau bagaimana? Untuk Otomatis selanjut atau jadi ini bagusnya. Jadi di kapal pesiar itu sebelum kalian pulang seminggu, kalian udah dapat yang namanya job letter lagi buat next assignment ke kapal berikutnya. Maksudnya Jadi untuk pekerjaan selanjutnya ya, Aha. Untuk karir selanjutnya benar ya. di Jadi kapal berikutnya begitu. gapnya itu gak terlalu lama kalau di perusahaan saya. Ya, sekitar paling lama kalau di rumah itu 3 bulan. Itu udah paling lama. Oh, jadi ada waktu off-nya itu sekitar maksimal 3 bulan. Maksimal lagi, 3 bulan. Dan iya. kemudian langsung bergabung lagi karena ada next kontrak tadi ya. Benar ya. Ah. Dan itu juga kenapa gak boleh lebih dari 3 bulan? Soalnya kalau di saya itu dapat pensiun juga. Ah, itu peraturannya kerja di kapal dapat pensiun. Siapa yang nggak mau? Iya nggak? Itu peraturannya emang nggak boleh lebih dari 4 bulan. Pensiunnya Di rumah. cash money ya. Iya dong. How How much itu? Waduh. Kenapa? Kurang lebihnya berapa? Disampaikan mungkin teman-teman. Per 10 tahun itu udah bisa mendapatkan pensiun. Jadi di bawah 10 tahun nggak bisa. Dan salah satu persyaratannya nggak boleh stay di rumah lebih dari 4 bulan. Jadi per 10 tahun sekitar 8.700 US dollar. Dan kalau itu nggak diambil, tiap tahunnya bertambah sekitar 200 atau 500 US dollar tiap tahunnya. 8.000 9.000-an ya. Iya. Wow, itu coba dihitung sendiri teman-teman ya. Yang jelas belasan juta. Jujur Ya. Itu banyak juga. ya. Ada uang pensiunnya juga. Ada uang Jadi pensiunnya mereka memang juga. menghargai juga ya. Bahkan Benar. pensiun pun ada setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun. Oke, kalau kita bicara salary nih, sekarang jabatannya Mas Anggi adalah tadi disebutkan restoran team leader ya. Iya benar. Oke, berapa kira-kira salary-nya? Kalau untuk Teman-teman salary masih tanya itu.
Di kapal itu jadi sistem gajinya sebulan 2 kali. Per PD kita nyebutnya PD. Jadi per PD itu saya dapat 1.900 US dollar di luar tips, ya, di luar tips atau ekstra. Pergajiannya 1.800 per PD Iya, tadi ya. benar. 1.800 US dollar berarti kurang lebih sekarang 15.000. Wah, hitung sendiri 30-an juta. Iya. Ya, kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Jadi wow, sangat luar biasa sekali ya, dan ini sudah berkarir selama 12 tahun. 12 tahun. Wow, restoran team leader di Carnival Cruise Line. Ya, ini ada pertanyaan tadi masih saya catat di sini, masih inden juga ini mengenai menunggu proses tadi ya, keberangkatan ya. Jadi dari proses perekrutannya sudah resmi diterima, kemudian menunggunya Iya. berapa lama untuk ke kapal tadi? Untuk menunggu itu rata-rata sangat cepat sekali, maksimal 3 bulan. Oke. 3 bulan menunggunya itu udah maksimal. Dan kita bahas sedikit pribadinya apa yang dipersiapkan sembari menunggu keberangkatan itu. Yang dipersiapkan tentunya yang pertama kondisi badan, makan sehat, olahraga, terus juga mental. Karena kita bakal jauh dari keluarga. Betul juga, Iya, mental ya. jelas mental. ya. Tapi saat itu sudah siap ya. Sudah siap ya. Semangat juga ya. Semangat. Iya, percaya diri. Iya dong. Nah, itu ada teman-temannya banyak juga yang berangkat bareng saat itu. Waktu itu banyak juga yang berangkat bareng, Dari sekitar Indonesia. kalau nggak salah kalau dari Indonesia itu 10 orang. Cuman pas begitu nyampe Miami di hotel kita masih bareng 10 orang. Cuman setelah beberapa hari mereka ke kapal masing-masing disebar. Masih di Carnival juga ya, salah Iya, satu benar. perusahaan ya. Ha. Oke, kalau selain dokumen nih yang perlu dipersiapkan atau dibawa tadi ya, yang pribadi nih, biasanya orang kan mau kayak orang pindahan kan berarti ya, untuk kerja di luar Iya, kota, iya. bahkan Ha. sampai dengan di luar negeri itu apa saja barang-barang yang disiapkan pribadinya nih? Pribadi tentunya yang pertama itu Yang obat-obatan. jangan sampai ketinggalan. Jadi Ah. tipsnya untuk ke teman-teman nanti. Untuk barang-barang yang harus dibawa itu seperti dokumen itu udah pasti Wajib ya. harus itu dokumen, juga obat-obatan dari dalam negeri. Terus karena kita belum tentu cocok dengan obat bener, di sana ya. iya belum tentu cocok sama obat-obatan sana juga. Biasanya kalau saya pribadi saya kok bawa kopi Indonesia, soalnya saya gak bisa Iya. ngopi tiap hari, jadi harus itu kopi. Mie instan juga nih bisa jadi nih ya. Benar, tapi kalau mie instan itu suggest dari saya mending jangan bawa banyak-banyak, sekitar 5 atau 4 biji, soalnya Kenapa? di kapal itu gampang banget kita dapetin mie instan itu. Kita bisa order online dari platform sana, itu dikirim ke kapal. Itu Oh, gitu? barang-barang Indonesia banyak banget di sana. Jadi dari kapal kita kayak online aja. Online pesan ya, online aja. pesan online. Dan nanti sewaktu kapal berlabuh itu Aha, ada datang ada gitu? dikirim ya, datang. Oh gitu ya. Nah, itu mie Kayak instan. di rumah aja ya, padahal di kapal ini keliling dunia. Iya benar. Iran juga luar biasa. Ini memang kemajuan saat ini ya. Benar. Mempermudah benar. juga. Ya. Ya. Dan itu yang pesan pasti banyak juga ya. Banyak itu Dari kalau udah kapalnya andar di homeport, itu paketnya kru itu udah kayak gudang dia. Dan memang diizinkan dari. Memang perusahaan. diizinkan ya. Wow, luar biasa ya. Apalagi selain di makanan, mungkin yang kecil-kecil mungkin apa tuh? Tutup. Yang kecil-kecil seperti kaos kaki, baju kaos kaki itu sangat penting. Soalnya kalau di kapal minimal aja 3 hari kita atau 2 hari atau tiap hari harus ganti kaos kaki. Why? Kenapa? Itu soalnya di kapal ya kita kerja 12 jam pakai kaos kaki pastinya keringetan, dan itu kalau lebih dari 3 hari satu kamar kan isi 2 orang. Itu kalau lebih dari 1 minggu itu baunya Oh, gitu ya. jadi Oke. harus nyetok banyak kaos kaki. Ini ya Iya. kecil tapi Harus wajib kecil, ya, benar, perlu benar, diperhatikan benar. juga ya. Mm. Dan di sana kalau hawa dingin juga kita harus siap juga ya. Benar, Nah, bawa jaket adaptasi juga. cuaca juga ya. Ya. Oke, wow menarik sekali ya. Lah ini sewaktu keberangkatan pertama nih, kita menuju ke apa nih, posisi pertama berarti di Jakarta ya. Iya benar, Untuk Jakarta. flightnya, dan itu sudah diakomodasi oleh
semuanya ya, sudah lengkap dokumen, Sudah lengkap. sudah ada petunjuk-petunjuknya Ah, juga ya. Iya. Transit ke mana saja saat itu untuk menuju ke negara? Miami biasanya. Miami, Iya, Amerika, pusatnya dia di Miami. Jadi ada dua arah. Biasanya kalau ke Middle East dia transitnya di Middle Dubai, East, Dubai. atau enggak Qatar. Mhm. Kalau ke sebelahnya ke arah sebelahnya itu biasanya di Taiwan atau enggak Taipei transitnya. Terus langsung direct flight ke Miami kalau dari Taipei, Taiwan. Terus kalau dari Qatar, Dubai dia transit direct flightnya ke New York, JFK. Dari itu kita masuk ke US, terus ke domestic flight mau ke Miami, ke Texas, ke Charleston, banyak tujuannya. Tergantung tujuannya di mana Iya, ya. benar. Dan itu memang sudah ada petunjuknya ya. Jadi tinggal Benar, kita iya. ngejalanin aja ya. Iya. Santai ya. Tinggal ikutin aja petunjuknya. Nah ini pertama kali masuk ke negara lain ya, atau negara orang ya. Aha. Itu bagaimana sih masuknya prosesnya itu? Kita ketemu sama apa namanya itu, imigrasi mungkin ya. Imigrasi, ya. Itu ngapain saja sih di imigrasi itu untuk sebagai apa? Kita di situ kan akan bekerja di negara tersebut berarti ya. Iya. Apa saja ya prosesnya seperti itu? Untuk US Custom kebetulan sangat gampang sekali. US Pak. Custom berarti Iya. keimigrasiannya di Amerika ya? Iya, US ya? benar. Iya. Untuk step-stepnya sangat gampang sekali. Mereka cuman kayaknya gak bakal banyak tanya, cuman mereka bakal ngupload dokumen-dokumen kita karena khusus yang pertama kali masuk US itu akan memakan sedikit waktu untuk menunggu mereka ngupload dokumen-dokumen yang kita bawa. Ya, jadi buat imigrasi di US dia istilahnya buat nyimpan data kita lah gitu ya. Ya. Itu yang cukup memakan banyak waktu. Tapi tenang aja, semuanya itu udah ada alurnya masing-masing, tinggal kita ngikutin aja alurnya. Ya. Tapi tidak begitu rumit ya? Nggak Tinggal begitu rumit, ngikutin iya. alur aja Ah, sudah iya. ada ya. Tinggal Iya. kita mau gimana dan mau proses seperti apa sudah Benar, ada iya. petunjuk-petunjuknya juga ya. Oke deh. Dan kemudian kalau sudah lolos nih dari imigrasi ya, masuk ke Amerika atau Iya. tadi ya, kemudian apa yang dilakukan prosesnya sebelum menuju ke kapal? Ke pastinya, kapal. atau langsung? Pastinya kalau untuk yang pertama itu biasanya dia di stay di hotel dulu beberapa hari, kira-kira sehari atau 2 hari. Setelah itu baru join ke kapal. Iya. Nah, kalau join ke kapal langsung bekerja atau Langsung bekerja. registrasinya seperti apa? Ada masih ada pengecekan lagi dokumen-dokumen atau apa gitu? Begitu masuk kapal biasanya langsung bekerja. Nanti begitu masuk kapal kalian bakal dapat flyers. Itu di flyer itu udah ada schedule-nya, jam berapa, di mana kalian harus ngapain, itu udah ada schedule-nya. Tinggal ikutin aja. Ya, yang pertama emang langsung kerja kalau ke kapal. Di sela-sela jam kerja kalian bakal banyak seperti training untuk yang pertama. Pengenalan lah istilahnya. Nah, sama Iya. juga ya. Pengenalan. Masih juga ada pengenalan Iya. dulu. Benar. Baru nanti kerja yang sebenarnya ya. Benar ya. Wow, luar biasa ya. Ini kisah-kisah menarik dari Mas Anggi ya di kapal pesiar Carnival ini. Jadi kita sudah sedikit banyak membongkar, membedah mengenai tips bagaimana sih menuju ke kapal pesiar mewah di dunia ya. Dan tadi masukannya sangat bagus sekali, saya kira. Tadi adalah untuk informasi awal untuk adik-adik kita yang nanti mau menuju ke kapal juga ya. Oke. Jadi terima kasih sekali Mas Sanggita Rahman ya, Iya, benar. untuk kehadirannya di sini dan berbagi bersama kita juga. Dan terakhir nih mungkin ada tips maupun trik khusus yang bisa disampaikan secara langsung ke adik-adik Oke. untuk bisa mengikuti jejak karir alumni IHS ya, seperti itu, yang sudah sukses dan berhasil di kapal pesiar mewah di Carnival Cruise Line. Iya. Silakan. Kalau tips dari saya buat adik-adik yang mau ke kapal pesiar, yang pertama kalian harus mental berani. Itu modal pertama.
dan jangan bawa, bukan gimana ya, bukan saya mengajarin yang enggak, cuman jangan bawa adat Indonesia ke US karena itu gak cocok. Jadi kalau adat Indonesia kan kita harus apa istilahnya gak enakan. Itu kalau kerja di kapal gak bisa. Sungkan itu gak bisa. Kalian bakal di situ-situ aja. Jadi kalau hilangkan adat Indonesia ketika berada di US, cuman kalau balik ke Indonesia hidupkan lagi adat itu. Ya. Emang kalau di US kalau merasa gak enakan itu susah nantinya. Soalnya kalau tipikal orang sana, apa yang kamu rasain kamu bilang. Keluarin aja, ya. Mereka bakal mengerti. Dan itu untuk kebaikan. Iya benar. Daripada tertunda dan kemudian boomnya di akhir malah terlanjur. Gitu benar. Iya. Udah itu aja tipsnya dari saya. Untuk ngejar karir pastinya harus minta juga bilang ke seniornya atau ke manajernya, jangan malu-malu juga, karena kalau jadi pemalu itu nggak bakalan karir kalian bakalan stuck di bawah. Itu aja. Emang harus ini ya, apa ya, harus adaptable, maksudnya beradaptasi dengan baik dengan caranya sana. Benar. Dan itu sebenarnya normal ya. Sesuatu yang memang harus kita lakukan ya. Benar, iya. Oke, menarik sekali. Mungkin di sini ada teman-teman dari IAS, ada adik kelas juga maupun dosen-dosen yang pengen Mas Anggi ucapkan nih. Seperti apa? Mungkin harapan-harapan kepada kita semuanya yang di IAS dan juga untuk IAS sendiri nih, Mas Anggi, silakan. Oke, untuk IHS terima kasih sebelumnya udah membantu atau memfasilitasi saya. Saya dulu sebelum masuk IHS orangnya pendiam loh, Mas. Oh gitu. Iya, pendiam. Jadi waktu itu begitu masuk sama Pak Yudi sendiri tuh yang nanyain, tante saya bilang ini orangnya pendiam. Oh iya, kata, ya udah nanti saya bimbing sih gimana caranya biar tidak pendiam dan pemalu. Bener, itu orangnya Pak Yudi ada di sini, kalian bisa tanya ke Pak Yudi. Itu kalau dulu saya begitu masuk orangnya pendiam, pemalu. Cuman begitu masuk ke IHS terus dibimbing sama dosen-dosen, guru-guru di IHS, juga difasilitasi, dan waktu itu kebetulan saya menjabat ketua student committee yang mau gak mau harus tampil di depan. Komunikatif juga. Yes, ya itu. Jadi saya merasa berterima kasih banget buat IHS yang udah membuat karakter saya menjadi lebih lebih berjiwa. Iya benar, lebih berenergi gitu. Iya. Untuk adik-adik saya yang punya keinginan untuk kerja di kapal pesiar, terus berjuang, asah bahasa Inggrisnya juga, knowledge-nya tentang kapal, karena itu sangat membantu ya. Oke, wow, luar biasa ya teman-teman semuanya ya. Baik, dan podcast kali ini nanti akan kita tampilkan juga di YouTube IAS. Jadi teman-teman bisa subscribe juga di channel YouTube-nya IAS, International Hotel Management School Indonesia. Dan Mas Anggi sepertinya juga punya channel YouTube sendiri kan ya? Bisa disampaikan juga, silakan. Oke, jangan lupa saya punya fanpage juga di Facebook, namanya Anggita Spasi Rahman, khusus halaman di fanpage, juga channel YouTube juga Anggita Rahman TV. Di situ saya kisah-kisahnya ya. Iya benar. Saya benar seputar tentang kapal pesiar, review restoran apa aja yang ada di kapal, terus review makanan yang ada di kapal, juga destinasi wisata yang dituju oleh kapal pesiar. Jangan lupa ditonton ya. Oke, ya. Baik, terima kasih. Kita sudah ada di akhir sesi untuk podcast kali ini teman-teman ya. Sampai jumpa lagi, bertemu di podcast kita berikutnya. Sahabat podcast IAS, kami undur diri. Terima kasih. Pas dulu Mas.